Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Anime Dead Alive Season 4 akhirnya memasuki arc terakhirnya, yaitu arc Kurumi. Nah, di video kali ini, kita akan sedikit membahas masa lalu Kurumi. Mulai dari saat awal ia baru menjadi spirit, hingga kejadian tragis yang akhirnya membuat Kurumi dendam pada spirit pertama. By the way, masa lalu Kurumi ini juga harusnya akan ditampilkan di animenya. Jadi kalau kalian mau, sebenarnya kalian juga bisa menunggunya di versi anime. Dan buat yang udah nggak sabar, kalian bisa menonton video ini sampai habis. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Masa lalu Kurumi diungkap pada arc Kurumi, tepatnya pada volume 16 saat setelah Shido telah berkencan dengan Kurumi. Setelah mereka berkencan, Kurumi kemudian membawa Shido ke rumahnya. Di sana, Kurumi lalu menembakkan peluru ke-10-nya, yaitu Youth, dan dengan begitu Shido pun diperlihatkan masa lalu dari Kurumi. Berpindah ke masa lalu, terlihat Kurumi yang mengenakan penutup mata, dan ia saat itu bersekolah di sekolah khusus putri. Kurumi memiliki seorang teman yang sangat dekat dengannya. Dia adalah Sawa Yamauchi. Suatu hari, Sawa mengajak Kurumi main ke rumahnya, namun Kurumi menolaknya, dan mengatakan bahwa ada yang harus ia lakukan sepulang sekolah. Singkat cerita, sepulang sekolah Kurumi kemudian bertarung dengan seekor monster api. Setelah itu, Kurumi kemudian menyerahkan mayatnya pada Mio, sang spirit pertama. Jadi, saat itu Kurumi dan Mio memiliki semacam hubungan kerjasama. Mio telah memberi Sephira kristal pada Kurumi, sementara Kurumi akan memburu berbagai monster yang hilang kendali, lalu memberikannya pada Mio. Para monster tersebut sebenarnya adalah manusia biasa yang telah diberi Sephira kristal oleh Mio. Namun karena Sephira tersebut belum murni, maka penerimanya pun jadi monster dan hilang kendali. Nah, yang dilakukan oleh Mio di sini adalah ia ingin memurnikan Sephira kristal tersebut dengan memberinya pada seseorang lalu membunuhnya. Dan kemudian ia mengambil kembali Sephira tersebut. Oke, lanjut. Seperti biasa Kurumi langsung berpisah dengan Mio setelah memberi mayat monster yang telah ia bunuh. Namun kali ini, karena suatu alasan Kurumi kembali ke tempat Mio berada. Dan di sana, Kurumi melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Saat itu, Mio sedang mengambil Sephira dari monster yang telah dibunuh Kurumi sebelumnya. Dan inang dari monster tersebut ternyata adalah Sawa, teman dekat Kurumi. Dengan begitu, Kurumi akhirnya menyadari bahwa monster api yang baru saja ia bunuh itu sebenarnya adalah Sawa, teman dekatnya sendiri. Kurumi tentunya menjadi sangat depresi, dan ia mulai berubah ke mode inverse. Namun untungnya, Kurumi dapat menghentikan perubahan inverse-nya sendiri dengan menembakkan peluru keempatnya, yaitu Dalet, sehingga ia dapat mengembalikan emosinya ke saat sebelum ia mulai menjadi inverse. Setelah itu, ingatan Kurumi mulai kabur, dan yang terakhir ia ingat hanyalah kata-kata Mio yang berterima kasih padanya. Saat ia tersadar, Kurumi tiba-tiba sudah berada di tengah pasukan wizard yang sedang mengepungnya. Ini adalah kondisi yang sama saat setelah gempa spasial yang biasanya menandakan kemunculan spirit. Kurumi pun melarikan diri dengan cara masuk ke bayangannya. Nah, di sini, Kurumi sudah tak mengingat apapun tentang dirinya di masa lalu, sama seperti spirit pada umumnya yang tak mengingat apa-apa tentang dirinya di masa lalu. Karena itu, Kurumi pun menggunakan peluru ke-10-nya, yaitu Youth. Dan dengan begitu, Kurumi pun bisa mengingat kembali semua masa lalunya. Mulai dari masa-masa saat ia bersekolah di sekolah khusus putri, berteman baik dengan Sawa, hingga saat kematian Sawa karena ulah Mio. Dan sejak saat itu, Kurumi yang depresi pun bertekad untuk balas dendam dan membunuh Mio, sang spirit pertama, agar ia dapat menulis ulang sejarah. Nah, kira-kira seperti itulah masa lalu Kurumi. Dan dengan masa lalu Kurumi ini, akhirnya terungkap juga alasan yang membuat Kurumi sangat dendam pada spirit pertama. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.